Ketika Pak Usman membuka kotak kayu yang ukurannya sejengkal yang diikat dengan kain kuning, alangkah terkejutnya Pak Usman melihat sosok yang ada di dalam kotak kayu tersebut adalah Jenglot. Tangan sosok itu terlipat di atas dadanya dengan rambut panjang, dengan mata yang terlihat merah, serta gigi yang bertaring panjang. Tapi ketika sosok itu jatuh ke lantai, tangan dari sosok tersebut terbuka. Orang ini memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau di sini mengetahui apa yang dimiliki oleh Pak Usman. Langsung to the point. Si empu ini mengatakan kepada Pak Usman, beruntung kamu, Le. Kamu memiliki jenglot yang hidup. Sayang, Le, jenglotmu itu tidak kamu hidupin seutuhnya. Coba kamu hidupin seutuhnya. Si empu mengatakan kepada Pak Usman dengan jelas dan tegas, gampang. Kamu cukup memberi makan jenglot tersebut dengan setetes darah manusia. Usman di belakangnya, hampir saja mobil Pak Usman ini kembali menghantam motor atau korban yang tergeletak di tengah jalan. Untung dia ngerem mendadak. Berhentilah Pak Usman, turun dari mobilnya melihat korban adalah seorang pemuda. Di situ kepala dari korban ini mengeluarkan darah segar yang banyak sekali. Palanya pecah kayaknya Pak Usman bilang. Nah, jadi di situ Pak Usman berpikir darah. Nah, ini darah. Pak Usman langsung masuk ke mobil, mengambil sekepal tisu. Tisu itu dijatuhkan ya ke dekat korban, ke dekat kepala korban yang mengeluarkan darah segar. Tisu itu basah oleh darah, dan tisu yang basah oleh darah ini diambil sama Pak Usman, langsung diperasin kayak gitu aja. Ketika Pak Usman membuka kotak kayu yang ukurannya sejengkal yang diikat dengan kain kuning, alangkah terkejutnya Pak Usman melihat sosok yang ada di dalam kotak kayu tersebut adalah Jenglot atau yang dikenal sebagai Batara Karang. Aroma kemenyan tercium pekat ketika kotak itu terbuka. Ditambah lagi dengan anyir, amis, bau darah yang sangat pekat sekali ketika Pak Usman mengangkat sosok Jenglot atau Batara Karang keluar dari kotak tersebut. Ketika Batara Karang atau Jenglot tersebut sudah ada di tangan sebelah kanan Pak Usman, di sini dia merasa tengah-tengah tangannya ini serasa ada kontak dari sosok tersebut, seperti ada aliran listrik yang naik ke sini dan membuat tangannya tidak bisa bergerak. Sosok itu pun jatuh ke lantai. Tak. Dan yang mengejutkan di sini, sosok Jenglot yang dipegang sama si Pak Usman ini bentuknya seperti ini. Tangan sosok itu terlipat di atas dadanya dengan rambut panjang, dengan mata yang terlihat merah, serta gigi yang bertaring panjang. Tapi ketika sosok itu jatuh ke lantai, tangan dari sosok tersebut terbuka. Nah, dari tengah-tengah tubuh bagian sosok Jenglot tersebut yang tadinya ditutupi oleh tangan, di sini Pak Usman sama-sama melihat seperti ada kayak lubang kecil dan mengeluarkan cahaya seperti cahaya batu merah delima. Pak Usman pun di sini langsung ingat dengan apa yang diucapkan oleh paman. Benda itulah yang akan mendatangkan batu mustika merah delima. Pak Usman di sini langsung mengambil benda tersebut, meletakkannya lagi di dalam kotak dan menunggu waktu yang sudah ditentukan paman untuk melakukan ritual pemandian sosok Jenglot tersebut dengan asap menyan,
pemberian 3 kuntum kembang mawar dan meneteskan setetes darah untuk makan si jenglot tersebut. Waktu yang ditunggu-tunggu Pak Usman pun tiba. Malam sudah berlalu, sekitar jam 1 dini hari. Ritual tersebut dimulai oleh Pak Usman, yang mana pada saat itu Pak Usman masih bujangan, masih tinggal bersama kedua orang tuanya di dalam kamarnya Pak Usman. Asap kemenyan sudah mengepul, memenuhi ruangan tersebut tanpa ragu, tanpa ada rasa takut. Pak Usman di sini langsung mengeluarkan kotak tersebut. Dibukalah pelan-pelan segel kain kuningnya, kotak itu dibuka dan ditaruhlah di atas bara api yang sudah mengepul ya asap kemenyannya sampai seluruh bagian tubuh jenglot yang ada dalam kotak itu ya dimasuki oleh asap. Yang anehnya di sini, seharusnya kalau kita meletakkan sesuatu di atas asap, asapnya itu kan akan melewati benda yang kita taruh, naik ke atas, tapi di sini enggak. Asap yang naik ke atas itu malah masuk seakan-akan diserap oleh jenglot tersebut sampai memenuhi seluruh kotak tersebut, sampai meliputi seluruh tubuh jenglot yang sedang tertidur. Ya, dirasa sudah cukup nih dimandikan dengan asap kemenyan. Pak Usman di sini menaruh 3 kuntum kembang mawar. Ya, di kaki, di tengah, dan di bagian dada ya, atau menutupi bagian kepala lah. Nah, kemudian di sini Pak Usman meneteskan setetes darah. Darah yang diambil sama Pak Usman ini bukan darah manusia, tapi darah dari seekor ayam. Karena Paman mengatakan, kalau darah itu bisa kamu kasih apa aja, yang penting darah itu adalah darah segar. Karena harganya murah dan kebutuhan darah itu juga dikit. Pak Usman di sini mengambil darah dari seekor ayam yang baru disembelihnya sebelum ritual itu dilakukan. Diteteskannya lah dengan tangan Pak Usman. Darah itu dalam mangkok, diambilnya pakai telunjuk dan diteteskannya. Setetes darah ayam tersebut dapat membuat seluruh ruangan yang ada di kamar Pak Usman lampunya putus. Cahaya merah keluar dari kotak yang dipegang oleh Pak Usman. Seakan-akan cahaya batu merah delima itulah yang menerangi sosok jenglot yang ada di dalam kotak. Karena Pak Usman ketakutan dengan ritual yang dilakukannya, ditambah lagi lampu putus, Pak Usman segera menutup kotak jenglot dan kembali menyegelnya dengan kain kuning. Dan keesokan paginya, setelah Pak Usman bangun dari tidurnya, Pak Usman di sini merasa kehidupannya agak sedikit berbeda, sahabat-sahabat. Yang mana Pak Usman sekarang kan meneruskan usaha yang diturunkan atau usaha yang dulu dijalankan oleh si Paman sebagai mediator barang antik. Pak Usman di sini memegang nomor handphone dari almarhum si Paman, dan di pagi itu banyak sekali pesan singkat yang masuk dari orang-orang yang disebar di seluruh Nusantara untuk mencari barang-barang antik sesuai dengan kriteria. Mereka di sini dengan serentak menghubungi melalui pesan singkat mengatakan barang sudah ketemu, bisa dilakukan pengujian, barang sudah ada, sampai-sampai si Pak Usman ini bingung. Yang mana dulu nih yang mau aku datangi? Pak Usman mengambil dari jarak yang jauh dulu. Beliau pun terbang ke Sulawesi untuk melihat sebuah piring yang berasal dari dinasti kerajaan Cina dulu. Yang mana harga piring tersebut, kalau memang terbukti asli, harganya mencapai miliaran rupiah. Karena piring tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sekali. Dengan kriteria-kriteria pengujian dilakukan dengan mulus. Orang yang memiliki piring prasejarah tersebut pun enak diajak negosiasi, kesepakatan pun terjadi. Deal. Hari itu juga transaksi pertama yang dilakukan Pak Usman setelah kematian dari almarhum Paman dan membuahkan hasil yang sangat luar biasa sekali. Dari hari itu rezeki Pak Usman di sini terus mengalir sampai di mana titik tertinggi dari kehidupan Pak Usman, beliau sudah mencapai titik memiliki rumah sendiri. Adik-adiknya dapat disekolahkan di perguruan tinggi, bahkan kedua orang tua dari Pak Usman ini sudah didaftarkan untuk berangkat haji. Sebuah pencapaian dalam waktu yang singkat sekali. Pak Usman di sini tidak sadar, sama sekali tidak tahu apakah kekayaan yang kudapat ini real rezeki
yang benar-benar lurus atau ada kaitannya dengan sesuatu yang telah dilakukan Pak Usman di setiap bulannya. Matanya di sini masih dibutakan, hatinya di sini masih ditutup dengan sebuah kebenaran di balik sebuah misteri. Karena pekerjaan yang dilakukan Pak Usman di sini sudah menghasilkan pundi-pundi uang yang nominalnya besar sekali. 2 tahun waktu sudah berlalu sejak kematian almarhum paman. Anak-anak dari paman, istri dari paman ini tetap diperhatikan oleh Pak Usman sesuai amanat dari paman, dan jenglot yang dititipkan paman ini terus dirawat setiap bulannya. Karena Pak Usman masih menginginkan batu merah delima, tapi tidak mau mencari langsung lagi. Karena pesan paman, bodoh kamu. Batu itu tidak ada, yang nyata itu tidak ada. Yang ada cuma bias batu merah delima. Tuh, barang yang kutitipkan, itulah yang akan mengantarkan kamu bertemu dengan batu merah delima. Jadi tidak dicari lagi, walaupun duit Pak Usman udah banyak, dia tidak mau nyari lagi, ngeluarin duit lagi kayak dulu, tidak mau. Dia menunggu batu itu keluar dari sosok jenglot. Jenglot itu terus dirawat sampai di mana 2 tahun berlalu Pak Usman pun di sini memutuskan untuk menikah. Berumah tangga lah si Pak Usman ini. Setahun berumah tangga, berarti 3 tahun sudah kematian paman ini, Pak Usman pergi ke salah satu daerah yang ada di Jawa Timur untuk menemui seseorang yang konon katanya memiliki barang pusaka keris. Nah, tibalah Pak Usman di rumah orang yang ditujunya ini, si empu yang memiliki keris yang dicari oleh Pak Usman. Pak Usman mengatakan keris yang dicari Pak Usman ini memiliki pamor yang khas, dan keris itu bisa berdiri dengan mengeluarkan 7 bayangan. Berdiri sendiri, tidak disangga-sangga, tapi bisa berdiri sendiri, itu ada 7 bayangannya. Itulah kriteria keris yang dicari oleh Pak Usman. Nah, orang tersebut memiliki keris yang dicari oleh Pak Usman. Diperlihatkan, dipegang sama Pak Usman. Tapi sebelum negosiasi terjadi, orang ini memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau di sini mengetahui apa yang dimiliki oleh Pak Usman. Langsung to the point. Si empu ini mengatakan kepada Pak Usman, beruntung kamu, Leh. Kamu memiliki jenglot yang hidup. Kagetlah si Pak Usman ini. Loh, kok empu tahu kalau aku punya jenglot? Iya, aku tahu. Bau-baunya tuh kecium. Aku melihat kalau jenglot itu ngikutin kamu. Perjalanan kamu ke sini itu diiringi sama jenglot kamu. Jenglot kamulah yang membawa pertemuan kita. Sayang, Leh, jenglotmu itu ndak kamu hidupin seutuhnya. Coba kamu hidupin seutuhnya, rezekimu, kejayaanmu itu pasti akan jauh di atas sekarang. Itu dikatakan si empu membuat si Pak Usman ini kebingungan. Sedangkan yang sepengetahuan dari Pak Usman, jenglot yang dipeliharanya ini untuk mendatangkan batu merah delima. Itu saja kok. Si empu ini mengatakan untuk kejayaan, untuk kesuksesan, bahkan apa yang didapat Pak Usman sekarang dari hasil kerjanya itu bukan secara kebetulan, tapi ada campur tangan kekuatan magis dari jenglot yang terus dipelihara oleh Pak Usman. Nah, transaksi untuk urusan keris mengeris diketepikan dulu oleh Pak Usman. Dia penasaran dengan jenglot yang dikatakan oleh si empu. Empu mengatakan, dulu aku juga memiliki jenglot seperti yang kamu miliki, Batara Karang yang hidup. Tapi aku buang karena ada yang tidak cocok sama hidupku ketika aku memegang jenglot tersebut. Apa, Bu? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Tapi kalau kamu mau tahu, kamu hidupin dulu jenglotmu. Kalau kamu mau melihat kehidupanmu 180 derajat, akan lebih hebat lagi, akan lebih jaya, akan lebih sukses lagi dari hari ini. Tanpa Pak Usman ini bertanya, kenapa alasan si empu ini membuang jenglot tersebut kalau kehidupannya bisa lebih hebat, lebih jaya seperti yang empu katakan. Karena Pak Usman di sini berjiwa muda pada saat itu. Bergejolak muda, nafsu duniawinya masih tinggi sekali. Dia langsung menanyakan gimana caranya aku bisa menghidupkan jenglot itu secara sempurna. Si empu mengatakan kepada Pak Usman dengan jelas dan tegas, gampang. Kamu cukup memberi makan jenglot tersebut dengan setetes darah manusia. Cukup itu yang kamu lakukan untuk menghidupkan sejatinya.
kekuatan yang ada di dalam jenglot tersebut. Apa yang kamu inginkan? Kekayaan, kejayaan akan diberikan oleh sosok tersebut. Namun apabila kamu menghentikan ritual tersebut tanpa memutus atau membuang jenglot tersebut, kamulah yang akan diambil untuk dijadikan tumbal. Darahmu yang akan dimakan oleh jenglot tersebut. Pak Usman di sini menanyakan kepada si empu yang mana Pak Usman sama sekali tidak tahu menau tentang hal-hal ritual-ritual ilmu hitam seperti itu yang diketahui Pak Usman. Cuman kekuatan gaib dari benda-benda, kekuatan dari barang-barang antik yang diisi hodam oleh si pembuatnya cuman itu saja. Tapi ritual-ritual seperti pesugihan, seperti memelihara jenglot, ini sama sekali tidak diketahui oleh Pak Usman. Dia tidak bertanya secara detail dan beliau pun langsung menuruti apa yang dikatakan oleh si empu. Menariknya di sini adalah perjalanan dari rumah si empu yang ada di Jawa sana sampai ke Jawa Barat. Ini perjalanan yang cukup panjang. Di perjalanan tersebut, Pak Usman di sini berpikir keras. Darah manusia, darah siapa yang mau aku kasih? Kalau darahku sendiri, tidak mau sakit kan? Tangan disayat untuk mendapatkan darah setetes dengan sengaja, ngeri. Tapi darah siapa ya? Terus di perjalanan Pak Usman sendirian nih nyetir mobil sampai di mana Pak Usman sudah hampir dekat dengan rumahnya, sudah masuk wilayah Jawa Barat. Siang hari pada saat itu, sekitar jam 2, masuk di jam setengah 3 sore lah, Pak Usman mengendarai mobil di lalu lintas yang cukup padat di Jawa Barat, di kota Bandung tepatnya. Di depan Pak Usman, di sini ada sepeda motor yang memotong mobil Pak Usman dengan kecepatan tinggi tanpa melihat di depannya ada sebuah truk yang tengah melintas atau menyeberang di jalan tersebut. Terjadilah kecelakaan. Motor yang dikendarai oleh seorang pemuda menghantam truk tersebut. Pengendara motor di sini terlihat mengalami luka yang sangat parah sekali karena kejadian itu pas di depannya si Pak Usman. Mobil Pak Usman ini tidak bisa melaju lagi karena mobil truk itu kan melintang di tengah jalan. Motor itu nabrak Pak Usman di belakangnya. Hampir saja mobil Pak Usman ini kembali menghantam motor atau korban yang tergeletak di tengah jalan. Untung dia ngerem mendadak. Berhentilah Pak Usman, turun dari mobilnya melihat korban adalah seorang pemuda. Di situ kepala dari korban ini mengeluarkan darah segar yang banyak sekali. Palanya pecah kayaknya Pak Usman bilang. Nah, jadi di situ Pak Usman berpikir darah. Nah, ini darah. Pak Usman langsung masuk ke mobil, mengambil sekepal tisu. Tisu itu dijatuhkan ya ke dekat korban, ke dekat kepala korban yang mengeluarkan darah segar. Tisu itu basah oleh darah, dan tisu yang basah oleh darah ini diambil sama Pak Usman, diletakkan di mobilnya. Korban ini ya tidak ditolong sama Pak Usman. Ketika korban sudah dievakuasi, truk ini sudah minggir dari jalan tanpa memperdulikan keselamatan korban. Hidupkah, matikah korban yang dilihat Pak Usman ini? Pak Usman langsung meninggalkan tempat tersebut, kembali ke rumah, dan darah yang ada di tisu itu diperas sama Pak Usman untuk diberikan kepada si jenglot. Bukan setetes lagi yang didapat oleh jenglot, bertetes-tetes. Tisu itu basah, sekepal tisu itu basah, langsung diperasin kayak gitu aja. Jenglot itu sama sekali tidak bereaksi. Berbeda ketika Pak Usman memberikan setetes darah ayam di malam ritual yang sudah ditentukan. Pak Usman pun di sini berpikir, kok tidak ada reaksinya? Atau jangan-jangan aku dikerjain nih sama si empu yang ada di Jawa sana. Udahlah, jenglot itu kembalilah dibungkus, dirapikan, dan diletakkan di lemari tempat Usman menyimpan jenglot tersebut. Pada saat itu, ketika jenglot itu diberi makan darah manusia korban kecelakaan, Pak Usman di sini memegang jenglot itu sudah 3 tahun lebih, hampir masuk 4 tahun. Memang, ketika jenglot itu diberikan darah manusia asli sebagai makanannya, jenglot itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Namun ketika malam harinya, jenglot yang disimpan rapi di dalam kotak disegel dengan kain kuning, diletakkan di dalam lemari. Ini mengejutkan Pak Usman.
kurang lebih sekitar di jam 12 malam. Pak Usman tengah tertidur lelap dengan sang istri yang tidur di samping Pak Usman. Lampu kamar Pak Usman ketika tidur selalu dimatikan. Cuman mengandalkan bias lampu yang ada di ruang tengah. Dari ventilasi, bias itu cukuplah untuk penerangan di kamar ketika Pak Usman dan istri tidur. Lemari, tempat menyimpan jenglot, itu posisinya pas di depan ranjang Pak Usman. Lemari itu memiliki dua pintu. Pintu sebelah kanan itu tidak ada kacanya. Pintu sebelah kiri itu ada sebuah kaca. Di jam 12 malam, seingat Pak Usman, dia mendengar seperti suara pintu lemari itu terbuka. Ketutup lagi. Dan terdengar lagi. Suara pintu itu kembali terbuka. Tapi tidak tertutup. Pak Usman yang sadar akan ada suara tersebut, beliau pun di sini bangkit dari tidurnya. Dia duduk sambil memperhatikan di sekitar. Kejadian itu nyata, bukan terjadi di alam mimpi. Pak Usman tidak melihat ada sesuatu, tapi ketika matanya terarah ke lemari yang ada di depan Pak Usman, pintunya terbuka dan dari bias cahaya lampu dari ventilasi, bias cahaya lampu dari luar, menyinari bagian kamar tersebut dengan remang-remang berwarna putih. Pak Usman melihat dari rak lemari baju tempat Pak Usman meletakkan jenglot, di situ kok ada cahaya merah. Cahaya merah itu tidak terlalu terang, tapi semakin lama kok semakin terang dan semakin mendekat. Ternyata cahaya merah itu bersumber dari sosok jenglot yang sudah keluar dari kotaknya. Sosok itu melayang, terbang melayang dengan rambut terurai panjang. Rambut jenglot itu tidak terlihat keras, rambut itu tidak terlihat kaku, terurai panjang ke bawah, melainkan rambut itu seperti ditiup angin itu bisa goyang. Sosok itu terus mendekati Pak Usman, semakin dekat sosok itu semakin membesar, semakin dekat sosok itu semakin membesar. Tangan dari sosok jenglot itu sudah tidak di sini lagi, tidak memeluk dadanya lagi, tapi tangannya berada di bawah. Dari tengah-tengah tubuh jenglot itulah yang memancarkan cahaya yang berwarna merah. Merah terang, menyala dan menyilaukan mata. Sosok itu semakin mendekat dan berada pas di hadapan Pak Usman. Sosok itu terlihat nyata. Gigi-gigi taring yang panjang dari sosok jenglot tersebut dengan keadaan mulut yang tertutup seketika perlahan mulai terbuka. Sosok itu menjulurkan lidahnya yang sangat panjang sekali. Sesekali lidah itu mendecap seakan-akan ingin menjilat wajah dari Pak Usman. Beliau pun di sini sama sekali tidak dapat bergerak dan aroma bau darah amis yang tercium sangat pekat sekali dari tubuh jenglot yang berada di hadapan Pak Usman. Dan di belakang sosok jenglot tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang kepalanya menunduk ke bawah dengan bagian ubun-ubun terbuka menganga. Sekilas dari pakaian laki-laki tersebut, itu adalah laki-laki pemuda yang mengalami kecelakaan siang tadi, yang darahnya diambil oleh Pak Usman. Ketika Pak Usman menyadari, di malam itu, di dalam kamarnya si Pak Usman, terlihat ada dua sosok makhluk yang sangat mengerikan sekali. Posisinya pada saat itu, Pak Usman ini kan terjaga dari tidurnya karena mendengar suara pintu lemari kebuka. Bangunlah dia dari tidurnya, duduk masih di pinggiran tempat tidur. Seketika di sini, sosok yang ada, yang keluar dari dalam lemari itu adalah sosok jenglot. Seketika sosok itu terbang melayang, plek, berdiri langsung di hadapan Pak Usman. Sosok itu berubah wujud menjadi sosok yang tinggi besar, seukuran dengan laki-laki dewasa lah tubuhnya, dengan perawakan yang sangat mengerikan sekali. Pak Usman di sini tidak dapat berbuat banyak. Niat hati ketika dia sadar ada dua sosok makhluk yang mengerikan di rumahnya, di dalam kamarnya.
Pak Usman ingin keluar, ingin lari dari penampakan sosok tersebut, tapi apa daya, tubuh Pak Usman tidak dapat digerakkan. Boro-boro Pak Usman bilang dia mau berdiri lari dari kamar untuk menggapai atau membangunkan istrinya yang tidur di samping Pak Usman. Ini tangannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Seakan-akan tubuhnya kaku, tubuhnya tidak dapat digerakkan oleh Pak Usman. Terpintas di pikiran Pak Usman dengan adanya sosok mengerikan berdiri di hadapan Pak Usman dengan jarak yang sangat dekat sekali. Sosok itu akan menyakiti Pak Usman atau akan menyakiti istrinya. Beliau pun di sini memasrahkan diri. Beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di sini apa yang dipikirkan Pak Usman berbeda dengan kenyataannya. Sosok yang ada di hadapan Pak Usman memang sangat mengerikan sekali. Kuku-kuku panjang, rambut yang acak-acakan, taring yang menjulang panjang, ditambah lagi dengan lidah yang menjulur panjang dengan lendir yang keluar dari mulut sosok tersebut. Lidahnya panjang sekali, menyuntai dan sesekali sosok itu mengecapkan lidahnya pas di depan mukanya si Pak Usman. Seakan-akan sosok itu akan menjilati wajah Pak Usman dengan lidah yang penuh dengan lendir. Pak Usman di sini cuma dapat pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau di sini cuma memperhatikan apa yang akan dilakukan sosok tersebut. Kejadian ini lama dialami Pak Usman, sekitar jam 12:30 dini hari. Beliau terbangun dari tidurnya, sosok itu baru menghilang ketika azan subuh berkumandang. Kurang lebih sekitar 3,5 jam lah. Sosok itu berdiri tidak bergerak dari hadapan Pak Usman sambil sesekali sosok itu mendekatkan wajahnya ke tubuh Pak Usman. Seakan-akan mengendus atau mencium aroma tubuh dari Pak Usman. Ketika sosok itu mendekatkan kepalanya ke wajah Pak Usman, Pak Usman di sini tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia mau merem tapi matanya tidak bisa merem, hatinya bergetar, badannya lemah sekali tapi tidak bisa direbahkan. Dan Pak Usman pun di sini memperhatikan sosok yang berdiri pas di belakang sosok jenglot tersebut ini tidak bergerak sama sekali. Sosok pria dengan tubuh yang gempal, dengan kepala yang ditundukkannya, Pak Usman tidak dapat memperhatikan raut wajah dari sosok tersebut. Karena sosok itu selalu menundukkan kepalanya, ditambah lagi keadaan kamar pada malam itu kan gelap. Pak Usman tidak dapat melihat dengan jelas sosok itu siapa. Ya, tidak kelihatan wajahnya, tapi di sini hatinya berdetak. Kalau itu adalah korban kecelakaan yang darahnya diambil sama Pak Usman. Sosok itu memang tidak bergerak. Cuman dia mematung dengan kepala yang tertunduk, tapi sosok itu jauh lebih mengerikan daripada sosok yang ada di hadapan Pak Usman yang mengendus-endus tubuhnya dengan wajah yang mengerikan. Sosok yang kepalanya nunduk, yang cuman berdiri tidak bergerak-gerak, itu mengeluarkan suara seakan-akan ya kerongkongannya itu sudah mau putus gitu. Suara ngorok yang mengerikan sekali lah. Dan ditambah lagi tercium aroma sangat amis sekali dari arah sosok yang berdiri tersebut. Ketika azan subuh berkumandang, barulah di sini kedua sosok yang ada di hadapan Pak Usman. Ya, pelan-pelan sosok atau wujudnya itu hilang layaknya seperti asap yang ditiup oleh angin. Seketika setelah sosok itu tidak terlihat lagi oleh matanya Pak Usman, barulah di sini beliau dapat menggerakkan tubuhnya. Tapi ketika tubuhnya bisa digerakkan, beliau merasakan lelah, merasakan penat, merasakan capek sekali. Dia di sini langsung baring lah, merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur sampai-sampai dia tidak sadar. Ya, dia tidur dari subuh itu sampai di jam 9 pagi. Pak Usman dibangunkan oleh istrinya. Ketika dia membuka mata, Pak Usman kaget. Loh bu, kok udah terang? Udah pagi ya? Bukan pagi Pak, udah menjelang siang. Memang jam berapa? Udah jam 9. Kamu dari tadi pagi aku bangunin, tapi kamu udah gerak-gerak. Ya udah aku biarin aja. Kamu tidur pulas sekali. Itu yang dikatakan oleh istri dari Pak Usman. Nah, Pak Usman sendiri dia tidak menceritakan apa yang terjadi yang dialami Pak Usman. Kejadian yang sangat mengerikan sekali yang dilalui Pak Usman kurang lebih sekitar 3,5 jam, yang membuat tubuhnya lemah sampai-sampai tertidur pula sampai tidak bisa dibangunin oleh istrinya di pagi hari itu.
Pak Usman pun di sini langsunglah mandi. Setelah mandi, beliau sarapan. Ketika sarapan, Pak Usman ini pikirannya itu dipenuhi dengan sosok yang dilihatnya tadi malam. Dia masih penasaran nih, sosok itu bener enggak? Ya, sosok perwujudan jenglot yang kupelihara, jenglot yang diwariskan oleh almarhum pamanku, dan sosok satu lagi, laki-laki yang berdiri di belakang jenglot dengan kepala yang ditundukkannya terus. Apakah itu benar sosok anak muda yang meninggal kemarin siang? Terus itu yang ada di pikiran Pak Usman, sampai-sampai di sini dia memutuskan untuk pergi ke rumah seseorang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Masih rekanan lah, dukun rekanan dari si Pak Usman yang sering membantu Pak Usman untuk mencari barang-barang antik. Ketika sampai di rumah dukun tersebut, Pak Usman di sini menceritakan semua apa yang dialami oleh Pak Usman. Tanggapan dukun yang mendengar ya, pengalaman yang dilalui oleh Pak Usman, dukun itu sampai pucat wajahnya. Dukun itu pun tidak bisa menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Pak Usman. Aku baru sekali loh mendengar kalau sosok jenglot itu bisa merubah wujudnya menjadi ukuran besar sepantaran dengan orang dewasa, dan sosok itu kamu ceritakan layaknya seperti makhluk hidup. Aku baru ini loh mendengar kalau jenglot bisa seperti itu. Atau jangan-jangan man, yang kamu lihat itu adalah perwujudan genderuwo. Pak Usman tidak percaya, tidak mungkin. Kalau genderuwo tidak mungkin. Aku lihat dengan jelas loh, raut wajah, bentuk-bentuk fisiknya itu sama persis dengan jenglot yang kupelihara. Jenglot yang diwariskan oleh almarhum pamanku. Nah, si dukun itu tidak dapat menjawab permasalahan dari si Pak Usman. Beliau di sini menyarankan Pak Usman untuk pergi ke tempat lain biar masalahnya ini tahu inti permasalahannya itu apa. Kenapa dua sosok itu datang pada malam itu menemui Pak Usman? Pasti nih man, kedua sosok itu menampakkan wujudnya sama kamu, memperlihatkan jati dirinya. Ini pasti ada apa-apanya. Aku tidak bisa bantu kamu. Lebih baik kamu tanya ke tempat lain aja. Ada ndak kamu kenalan orang pintar yang lain? Aku ndak berani asal jawab. Tapi kalau feeling guman, itu bukan jenglot, tapi itu adalah perwujudan genderuwo. Pak Usman lantas di sini langsung pergi lagi dia. Ya, setelah dukun yang satu ndak sanggup untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Pak Usman, pergi lagi lah si Pak Usman ini ke orang pintar yang juga memiliki kemampuan kebatinan tinggi, dan orang pintar itu juga sama, tidak bisa memecahkan permasalahan yang dialami oleh Pak Usman. Beliau di sini galau sekali, dia ketakutan sekali, dia takut hari ini berlalu, malam tiba dan Pak Usman tidak sanggup memikirkan kalau kejadian tadi malam terulang lagi di malam-malam yang akan datang. Cukup sekali aku melihat dua sosok yang mengerikan bersamaan datang seakan-akan ingin menghantuiku. Pak Usman di sini terus ya mencari gimana caranya, tapi tidak ada jalan keluar pada hari itu. Terpaksa Pak Usman sebelum senja tiba, sebelum gelap, Pak Usman langsung pulang ke rumah mengajak istrinya untuk menginap di rumah ibu bapaknya. Pak Usman takut tidur di rumah itu. Pak Usman tidak berani, takut kejadian tadi malam kembali terulang. Dan di sore hari itu, Pak Usman di sini tergesa-gesa sekali ya, membawa istrinya untuk segera meninggalkan sebelum gelap tiba. Takutnya kalau udah gelap masih di rumah itu, Pak Usman kebayang kalau sosok itu ada di sana mengintai atau mencoba untuk mendekati Pak Usman. Setelah Pak Usman sampai ke rumah ibu bapaknya, sejenak di sini pikiran beliau sedikit tenang. Ya, melihat suasana baru, ditambah lagi di rumah ibu bapaknya si Pak Usman ini rame. Ada adik-adiknya, membuat Pak Usman tidak ketakutan lagi. Tapi itu cuma sementara. Ketika Pak Usman masuk ke kamar kurang lebih sekitar jam 11 malam, yang mana orang-orang di rumah tersebut semuanya sudah pada tidur. Ibu bapaknya sudah tidur, adik-adiknya sudah tidur, bahkan istri Pak Usman udah tidur di dalam kamar. Pak Usman yang baru selesai menonton TV, ya baru mau beranjak dari ruang TV masuk ke dalam kamar, Pak Usman di sini mendengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya masuk ke dalam kamar. Ketika Pak Usman menoleh ke belakang,
Sama sekali tidak ada orang. Sempat Pak Usman memanggil nama-nama adiknya. Dek, kamu ya? Kamu di mana? Bu, Pak, Bapak bangun ya? Tapi tidak ada yang menyaut. Pak Usman di sini merasa merinding. Dia mencium aroma amis seperti aroma yang dicium Pak Usman dari arah sosok laki-laki yang dilihatnya tadi malam, yang cuman berdiri sambil menundukkan kepala, dan di bagian kepala atas laki-laki tersebut itu ada bekas luka. Dari bekas lukanya itulah sumber darah segar yang keluar, yang mengalir ke arah pakaian laki-laki tersebut. Itulah sumber bau amis yang dicium Pak Usman pada malam itu. Dan di malam ketika Pak Usman menginap di rumah ibu bapaknya, setelah beliau mendengar suara langkah kaki mengikuti Pak Usman masuk ke dalam kamar, beliau pun di sini juga mencium aroma amis yang sama di malam itu. Bulu tengkuk Pak Usman sudah merinding, kaki Pak Usman udah gemetar, beliau sudah ketakutan sekali. Lekaslah Pak Usman membuka pintu kamar, masuk ke dalam kamar dan selimutan di belakang istrinya. Dia mau membangunkan istrinya, tapi takutnya nanti masalah ini bakal runyam. Masalah ini akan panjang. Pak Usman mencoba untuk menyembunyikan dulu permasalahan ini sambil mencari jalan keluar dan mencari tahu sosok yang datang pada malam itu yang menghantui Pak Usman. Itu sosok perwujudan demit apa? Kenapa sosok itu menghantui aku? Jujur di sini Pak Usman mengatakan, dari awal Pak Usman ikut almarhum paman mencari barang antik, barang-barang yang memiliki khodam, tapi sama sekali Pak Usman tidak pernah diganggu oleh sosok makhluk astral penunggu atau khodam dari barang-barang pusaka tersebut. Ya kalau memang Pak Usman ini amisan darahnya ya dengan sesuatu yang gaib, dengan penampakan-penampakan hantu, pastilah dari awal Pak Usman disuruh memegang atau disuruh menyimpan barang-barang pusaka yang ada khodamnya. Pastilah Pak Usman ini sudah ditampain, sudah diganggu oleh sosok demit atau sosok makhluk gaib penghuni barang-barang pusaka tersebut. Tapi sama sekali tidak pernah terjadi seumur umur. Baru di malam itulah Pak Usman melihat sosok perwujudan mengerikan yang asli, bukan di dalam mimpi. Di malam itu Pak Usman yang tidur dengan istrinya, yang kepala Pak Usman, seluruh tubuh Pak Usman ini ditutupinya dengan selimut agar tidak terlihat atau tidak bisa melihat lah. Ya kalau ada sosok penampakan yang ada di luar selimut itu ya tidak kelihatan lah sama aku. Jadi ditutupin lah kepalanya pakai selimut. Pak Usman di sini sama sekali tidak bisa tertidur. Gelisah aja bawaannya. Perasaan Pak Usman di balik selimut tersebut, di samping ranjang tempat tidur Pak Usman, seperti ada sosok yang memperhatikannya, dan sesekali terdengar suara langkah kaki seperti orang berjalan di dalam kamar tersebut. Suara langkah kaki itu jelas seperti mondar-mandir aja ya di dalam kamar. Pak Usman di sini gelisah. Dia pengen ngintip, takut nanti ketika ngintip sosok itu memang benar-benar ada. Pak Usman tidak bisa membayangkan. Untuk kedua kalinya Pak Usman melihat sosok yang menakutkan itu. Pak Usman di sini memutuskan untuk tidak memperdulikan perasaan yang dirasakannya, perasaan yang mengatakan kalau di balik selimutmu itu ada sosok yang memperhatikan kamu. Pak Usman tidak bisa tidur sampai pagi hari. Istrinya pun di sini bertanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya pun di sini bertanya sama Pak Usman, "Mas, kamu begadang ya? Wajahmu kok pucat sekali?" Istri Pak Usman bilang, "Nggak, aku nggak begadang kok, cuman kecapean aja." "Ya udah, kalau kecapean hari ini nggak usah kemana-mana dulu, istirahat aja," kata istri dari si Pak Usman ini. Tapi Pak Usman pada hari itu masih kekeh mau tetap keluar, mau menemui orang-orang yang dikenal sama Pak Usman, orang-orang yang mengerti atau memiliki ilmu kebatinan. Innalillahi. Kok hidup mati ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan, orang-orang yang mengerti lah tentang sosok penampakan makhluk-makhluk astral. 2 kali lampu hidup mati
inilah yang menyebabkan kenapa video ini saya pisah menjadi part 2. Ternyata di part 2 ini di hari yang berbeda. Saya take ini tidak nyambung yang kemarin, enggak. Ini memang di hari yang berbeda karena di hari pertama ya untuk video yang sudah tayang kemarin gangguannya hampir sama lah kayak gini. Tiba-tiba pas menceritakan di bagian ini lampu hidup mati. Walau alam apa yang terjadi, mungkin aja ada konslet ya listriknya. Ya, nggak usah kita berpikir yang aneh-aneh. Nah, jadi pergilah Pak Usman dari rumah kedua orang tuanya, pergi ke rumah orang-orang yang dikenal sama Pak Usman. Satu-satu orang-orang tersebut ditemui sama Pak Usman. Ada yang mengatakan, ya betul man, kalau kamu memang memelihara jenglot itu sudah kamu hidupi dengan meneteskan darah manusia, ya jenglot itu hidup. Kenapa jenglot itu mencium aroma tubuh kamu? Ya karena jenglot itu sudah mengenali kalau kamulah tuannya, kalau kamulah pemiliknya. Ingat man, sekali sudah kamu teteskan darah manusia ke jenglot itu sebagai upah atau kamu ngasih makan jenglot tersebut, jangan sampai kamu tidak ngasih darah manusia lagi. Takutnya nanti ada sesuatu yang mengerikan lah yang dialami orang yang tinggal serumah dengan kamu. Sosok itu tidak akan menyerang kamu, enggak. Tapi serangan sosok itu seakan-akan memberikan inilah ya, istilahnya memberikan isyarat kalau dia mau minta makan darah manusia. Nah, itu harus terus rutin kamu berikan. Ketika Pak Usman menanyakan, sosok satu lagi, itu sosok siapa? Kok ngikut munculnya bersamaan? Dan dari penglihatanku yang samar-samar, melihat sosok itu yang nundukin kepalanya aja, dari pakaiannya, aku mengenali sosok itu adalah korban kecelakaan yang darahnya aku ambil. Orang yang ditanya sama si Pak Usman, temennya si Pak Usman ini mengatakan, ya mungkin bisa saja man, kalau itu adalah sosok korban kecelakaan tersebut ngikutin kamu sampai ke rumah karena kan darahnya kamu bawa pulang ke rumah. Yang mana darah korban kecelakaan itu sangat sensitif sekali. Salah-salah aja kita bisa dihantui oleh sosok tersebut. Nah, Pak Usman di sini menanyakan kepada temannya, bantu akulah biar sosok itu tidak menghantui aku. Karena tadi malam aku sudah pindah tempat tidur, pindah ke rumah ibu bapakku untuk menghindari penampakan sosok tersebut. Tapi yang kurasakan, sosok itu masih memperhatikan aku. Teman Pak Usman mengatakan, ya biarin aja man, enggak apa-apa. Itu palingan 11 hari, 7 sampai 11 hari, sosok itu dengan sendirinya akan menghilang. Dan sosok yang kamu takuti kalau itu adalah korban kecelakaan yang darahnya kamu ambil, walaupun sosok itu menampakkan wujudnya, sosok itu tidak akan dapat berinteraksi dengan kamu, enggak bakal bisa menyakiti kamu. Palingan kamu tahan-tahan hati aja melihat penampakan yang mengerikan yang ditampakkan oleh sosok tersebut sebagai ungkapan marah. Kenapa darahku? Kenapa darahku kau ambil? Setelah mendengarkan penjelasan dari temannya si Pak Usman, beliau pun di sini merasa agak sedikit tenang. Karena beliau sudah mengetahui sumber permasalahan ini adalah kelakuan si Pak Usman sendiri. Gegabah mengambil tindakan yang tidak layak lah kita tiru. Masa iya? Ada orang kecelakaan, Pak Usman memanfaatkan situasi tersebut untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, Pak Usman di sini berpamitan pulang sama temannya. Beliau di sini menghentikan perjalanannya untuk mencari orang yang dapat memberi info lah seperti yang dikatakan temannya tadi, bisa membuat Pak Usman tahu sumber permasalahannya apa. Walaupun belum ada solusi, Pak Usman di sini sudah agak sedikit tenang, agak sedikit lega. Leganya Pak Usman di sini jujur beliau katakan lega karena sosok jenglot tersebut memang bisa dihidupkan. Berarti apa yang dikatakan si empu kemarin, kalau sosok itu dihidupkan sejatinya bisa berinteraksi dengan kita, kekayaan, kejayaan akan kudapat. Berarti selama ini jangan-jangan si paman mendapatkan kekayaan yang dimilikinya itu adalah hasil memelihara jenglot ini. Yang tadinya Pak Usman takut membayangkan kejadian malam kemarin dengan melihat perwujudan itu nyata sekali, dekat sekali.
Sampai-sampai sosok itu menatap wajah Pak Usman dengan jarak yang dekat sambil menghendus aroma tubuh Pak Usman. Beliau udah tidak takut lagi dengan apa yang terjadi. Pak Usman di sini malah penasaran apa yang akan diberikan jenglot tersebut karena aku telah membangkitkannya. Pak Usman di sini pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya, malam besok kita pulang ke rumah. Cukup 2 malam aja lah kita nginap di sini. Perasaanku udah enak. Udah seger lah, udah mendingan. Serius Pak, kata istrinya Pak Usman, jangan pula nanti tiba-tiba kayak kemarin. Sore-sore aku mau masak, kamu malah nyuruh beresin baju. Mau nginep di tempat ibu kok mendadak kayak kemarin. Memangnya apa yang terjadi Pak? Sampai kamu ngajak aku pindah ke rumah ibu mendadak sore-sore dan sekarang kamu bilang udah aman, udah agak tenangan. Memang ada apa sih? Apa yang terjadi? Pak Usman lagi-lagi di sini menutupi kejadian yang sebenarnya. Beliau tidak menceritakan kalau malam kemarin beliau diteror oleh sosok jenglot dan sosok arwah korban kecelakaan. Malam besoknya Pak Usman pulanglah ke rumah pribadinya, yang mana hati Pak Usman ini masih ragu-ragu. Hal pertama yang dilakukan Pak Usman ketika sampai ke rumahnya, beliau langsung masuk ke kamar, mengunci pintu kamar yang mana istrinya sedang di luar, sedang beres-beres. Pak Usman masuk ke kamar, pintunya dikunci. Pak Usman langsung membuka peti penyimpanan si jenglot, istri dari Pak Usman. Beliau tidak mengetahui beberapa hari ini di dalam lemari ada sosok yang menakutkan, sosok jenglot. Sama sekali tidak tahu istrinya Pak Usman ini, karena lemari yang tempat Pak Usman menaruh jenglot itu adalah lemari pribadi milik Pak Usman. Ketika Pak Usman mendapatkan barang-barang antik, nah disitulah barang-barang antik itu disimpan. Lemari itu selalu dijaga oleh Pak Usman dan istrinya takut sekali untuk mendekati lemari tersebut. Dan ketika Pak Usman mengecek jenglot yang disimpannya di dalam lemari, jenglot yang sudah ditetesi darah manusia, Pak Usman ingin melihat ada perubahan nggak dari bentuk jenglot ini. Kemarin pas aku netesin darah sama sekali nggak ada reaksi, kok malah malamnya sosok ini baru muncul, baru memperlihatkan wujudnya, nakut-nakutin aja. Pak Usman di sini sambil membuka kotak jenglot tersebut, kotak yang disegel atau diikat dengan kain kuning. Ketika Pak Usman melihat ya, jenglot yang ada di dalam kotak tersebut, memang ada sedikit keanehan. Bekas darah yang diteteskan Pak Usman ya di bagian wajah jenglot tersebut ini bersih. Berbeda dari ketika Pak Usman meneteskan darah hewan, ya, seperti yang dianjurkan oleh si paman. Itu masih ada bekas-bekasnya, masih darah kering lah di bagian wajah, di bagian tubuh jenglot tersebut. Tapi ketika darah manusia yang diteteskan Pak Usman, sama sekali tidak ada bercak, sama sekali tidak ada bekas. Kok bisa ya? Atau jangan-jangan benar kamu yang mendatangi aku kemarin malam? Kalau kedatanganmu membawa rezeki, ya enggak apa-apa, Pak Usman bilang dalam hati. Tapi kalau cuma sekedar untuk menakut-nakutin aku enggak bakal memberimu darah manusia lagi. Nah, Pak Usman di sini ya ngomong kayak gitu di dalam hati, berharap kalau sosok jenglot yang ada di dalam kotak jenglot yang ukurannya kecil itu bereaksi atau menunjukkan gerakan lah, seakan-akan mengerti dengan apa yang diucapkan Pak Usman, tapi sama sekali tidak ada perubahan dari jenglot tersebut. Walaupun Pak Usman sudah menggerutu, sudah ngancam jenglot itu kalau macam-macam, tidak dikasih darah manusia lagi, kalau mau datang ya bawa rezeki. Sama sekali tidak ada respon, sama sekali tidak ada yang aneh lah reaksi dari jenglot yang ada di dalam kotak. Pak Usman di sini kembali bingung. Apa benar yang dibilang sama temanku tadi? Kalau kamu yang menunjukkan diri, yang tubuh kamu bisa besar seukuran orang dewasa. Atau jangan-jangan sosok yang kulihat kemarin malam itu adalah sosok perwujudan genderuwo. Lagi-lagi di sini Pak Usman bimbang. Pak Usman mulai timbul keraguan lagi. Hatinya di sini bolak-balik lagi antara percaya dengan dari kemampuan atau kesaktian si jenglot yang dipeliharanya ini. Pak Usman kembali gusar dan gelisah. Ditambah lagi hari-hari Pak Usman
dihantui oleh sosok laki-laki yang kepalanya selalu ditundukkan untuk memperlihatkan bagian kepala yang mengeroak, bagian kepala yang terluka parah. Ketika malam hari, Pak Usman sedang nonton TV. Pak Usman mendengar seperti ada suara dengkuran, terdengar jelas dari belakang pundak Pak Usman. Ketika Pak Usman menoleh ke belakang, sama sekali tidak ada orang. Tapi ketika Pak Usman mencoba untuk, biarin aja lah, terserah itu mau sosok apa, aku tidak peduli, toh juga tidak kelihatan. Nah, sosok itu malah ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan keberadaannya kepada Pak Usman. Sebagai isyarat, aku ada di sini loh. Jangan kamu anggap tidak ada. Benda-benda yang ada di ruang tamu, yang dekat dari Pak Usman, ini bisa bergerak sendiri, bisa bergeser sendiri dan jatuh dari tempat yang semula diletakkan. Kejadian-kejadian seperti itu kerap kali dialami oleh Pak Usman, dan ketika Pak Usman dapat sekelibat melihat sosok yang nakut-nakutin si Pak Usman ini, yang menggerakkan barang-barang di ruang tamu, yang selalu berdiri belakang Pak Usman, yang membuat bulu tengkuk Pak Usman berdiri, dan sering mengikuti Pak Usman ke dalam kamar mandi. Sekelibat terlihat sosok itu adalah sosok korban kecelakaan tempo hari, dan sosok itu terlihat berdua dengan sosok jenglot yang ukurannya besar. Ketika Pak Usman melihat sosok arwah laki-laki korban kecelakaan, pasti Pak Usman melihat di belakangnya atau di sampingnya itu berdiri sosok jenglot yang menakutkan tersebut. Sosok itu selalu berdampingan, seakan-akan ingin mengikuti Pak Usman. Hampir setiap hari yang dirasakan Pak Usman, kedua sosok mengerikan tersebut selalu mengikuti Pak Usman. Tepatnya di malam hari, ketika Pak Usman keluar dari kamar, mau bikin kopi, atau mau ke kamar kecil, atau mau nonton TV, Pak Usman merasakan kalau dua sosok itu selalu memperhatikan Pak Usman dari belakang. Walaupun sosoknya tidak terlihat jelas, tapi suara-suara yang diakibatkan atau yang sengaja ya, suara-suara itu disebabkan oleh kedua sosok yang mengerikan itu dapat didengar sebagai tanda interaksi dari kedua sosok tersebut kepada si Pak Usman ini. Kalau Pak Usman pura-pura cuek, kalau gelas kopinya itu tiba-tiba bergeser dengan sendirinya, Pak Usman pura-pura nggak ngeliat, gelas kopi itu bisa jatuh ke bawah, pecah. Kejadian ini terus dialami sama si Pak Usman. Nah, sosok jenglot yang kepingin sekali Pak Usman ini bertemu dengan wujudnya, tapi sosok itu tidak pernah sejatinya atau menunjukkan diri, menampakkan diri kepada Pak Usman, tidak pernah. Cuman yang ngintip-ngintip kayak itulah, yang mengikuti Pak Usman dari belakang, membuat Pak Usman di sini merasa sangat resah, membuat Pak Usman merasa sangat tidak nyaman sekali, deg-deg ser. Antara berani dengan takut itu bercampur menjadi satu yang membuat Pak Usman tidak fokus untuk bekerja. Pak Usman tidak merasa nyaman di rumah tersebut, dengan istrinya pun selalu bertengkar karena pikiran Pak Usman ini tertekan ya dengan teror sosok yang menakutkan tersebut yang mindik-mindik memperhatikan Pak Usman dari belakang. Pak Usman hampir stres. Belum sebulan ya dari Pak Usman meneteskan darah manusia atau darah korban kecelakaan kepada jenglot tersebut. Jenglot itu menampakkan diri, sosok korban kecelakaan ikut-ikutan juga nimbrung di kamar Pak Usman, menampakkan diri sampai ngikutin Pak Usman kemana-mana. Ini belum 1 bulan, kurang lebih sekitar 2 minggu sosok itu terus ngintilin Pak Usman. Beliau sudah merasa ini tidak beres nih, ini tidak nyaman aku kalau kayak gini. Ditambah lagi Pak Usman harus memikirkan untuk bulan depan si jenglot ini harus ditetesin darah siapa lagi? Kemana aku harus mencari darah? Itu menjadi beban pikiran dari si Pak Usman. Karena kalau tidak ditetesin darah manusia lagi, sempat kamu tidak berikan darah manusia, sosok itu pasti akan marah dan takutnya akan mengganggu orang yang tinggal di rumah tersebut. Yang tinggal di rumah tersebut cuman Pak Usman dan istrinya. Di sini beliau takut kalau terjadi sesuatu hal kepada sang istri. Akhirnya di sini belum genap 1 bulan,
ritual pesugihan jenglot dilakukan sama si Pak Usman, beliau pun memutuskan di minggu ketiga dengan alasan Pak Usman udah tidak sanggup lagi menahan rasa takut, teror yang disebabkan kedua sosok selalu ngintip-ngintip, mindik-mindik, ngikutin Pak Usman kemana Pak Usman pergi pada malam hari. Dia udah tidak sanggup lagi, dan kekhawatiran Pak Usman, apa yang akan dilakukan si jenglot kalau bulan depan ini aku tidak memberikan darah manusia. Dia takut kepikiran terus kalau istrinya bakal diapa-apain lah sama sosok jenglot tersebut. Pak Usman di sini di minggu ketiga pergi lagi dia ke rumah si empu yang punya keris, yang menyarankan Pak Usman agar jenglot itu ditetes darah manusia agar sejatinya hidup, bisa membawa Pak Usman dalam kejayaan, bisa mendatangkan rezeki di kehidupan Pak Usman. Berangkatlah Pak Usman ke kediaman si empu dengan meninggalkan istrinya seorang diri di rumah. Ketika di perjalanan lumayan jauh ya dari Bandung untuk sampai ke rumah si empu ini, perjalanan yang cukup panjang. Di perjalanan Pak Usman di sini kepikiran. Takutnya ketika Pak Usman tidak di rumah dalam waktu beberapa hari, istri Pak Usman akan mengalami kejadian yang sama, diteror, ditakut-takuti oleh kedua sosok tersebut. Pak Usman pun di sini ngebut bawa mobil biar cepat sampai ke rumah si empu, biar bisa mendapatkan solusi gimana caranya menghentikan apa yang sudah dimulai oleh Pak Usman. Sesampainya di rumah si empu, Pak Usman langsung menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Pak Usman. Empu di sini mengatakan, ya memang ketika jenglot itu sudah diteteskan darah manusia, dia akan mengenali kamu sebagai majikannya. Beliau akan selalu dekat dengan kamu sebagai perlindungan untuk diri kamu. Kalau kamu tiba-tiba dikirimi santet oleh orang yang ingin menyakiti kamu, sosok jenglot itulah yang akan menjadi tameng kamu. Kenapa kamu harus takut? Jalanin aja. Untuk ke depan, jangan pernah lupa, jangan pernah sampai telat kamu meneteskan darah manusia sebagai makanan dari jenglot peliharaan kamu. Ketika sosok itu menunjukkan dirinya, berada di depan kamu, sosok itu menghendus, mencoba untuk mengenali aroma tubuh kamu karena dia merasa kalau itulah tuanku untuk mengenali aroma tubuhmu. Lalu di sini Pak Usman bertanya sama si empu, oke lah, sosok yang mengendus-endus tubuhku sudah terjawab. Berarti benar itu adalah jenglot yang kupelihara. Tapi empu, ada satu sosok lagi yang selalu berdampingan dengan jenglot tersebut. Aku tidak dapat melihat jelas wajahnya karena kepalanya selalu ditundukin kayak gini. Tapi aku dapat mengenali dari perawakan, dari pakaian yang digunakannya, kalau itu adalah korban kecelakaan yang darahnya kuambil untuk kuberikan kepada si jenglot. Si empu pun di sini terkejut mendengar kalau darah yang digunakan Pak Usman untuk memberi makan si jenglot ini adalah darah korban kecelakaan yang meninggal dunia. Salah kalau kamu melakukan hal itu, si empu bilang. Kamu tahu orang kecelakaan itu meninggal dunia atau mengalami luka yang berat lah. Malah kamu manfaatkan darahnya untuk kamu beri makan jenglot kamu. Ya wajar. Kalau korban itu meninggal dunia, korban itu akan datang ke tempat kamu. Sebenarnya, sosok yang mendatangi kamu yang kamu bilang kepalanya ditekuk terus, yang kamu bilang itu adalah arwah korban kecelakaan, itu bukan mau mendatangi kamu, mau nakut-nakutin kamu, mau menghantui kamu, enggak. Kamu enggak ada urusan sebenarnya dengan sosok tersebut. Tapi kamu jadi ada urusan ketika darahnya kamu persembahkan untuk makanan jenglot kamu. Wajar, sosok itu selalu berdampingan dengan si jenglot karena darahnya sudah menyatu dengan si jenglot tersebut. Seharusnya kamu kasih makan jenglot itu dengan darah manusia yang orangnya masih hidup, bukan orangnya yang sudah meninggal dunia. Darahnya kamu ambil, kamu kasih makan jenglot kamu. Itu petaka namanya. Hati-hati loh kamu.
Sosok arwah yang seperti itu memang awalnya tidak agresif, tapi aku takut semakin lama kamu biarkan sosok itu berdampingan hidupnya dengan kamu, sosok itu bisa menjadi sosok yang menakutkan. Lebih menakutkan lagi dari wujudan jenglot yang kamu lihat. Ini bakal runyam urusannya kalau kamu memang benar-benar memanfaatkan darah orang yang sudah meninggal untuk kamu berikan kepada jenglotmu. Pak Usman di sini ciut lagi nyalinya. Pak Usman di sini kembali ketakutan. Apa yang dikatakan oleh si empu bukan main-main, bukan untuk nakut-nakutin Pak Usman, tapi menyesal kenapa Pak Usman melakukan hal yang bodoh seperti itu, hal yang salah. Seharusnya kalau kamu tertarik untuk menghidupkan jenglotmu, kamu bawa jenglotmu ke sini biar aku yang menghidupi jenglotmu. Seharusnya sebelum kamu teteskan darah, ada mantra-mantra yang dibacakan untuk mengikat jenglot tersebut biar tidak keluar dari bentuk atau dari sosok yang ada di dalam kotak penyimpanan. Biar jenglot itu tidak liar. Kamu main tetes-tetes saja, jampi-jampinya tidak kamu baca. Inilah risikonya. Pak Usman disuruh berhati-hati oleh si empu. Berhati-hati dengan gangguan dari arwah korban kecelakaan, dan kamu juga harus berhati-hati dengan jenglot yang kamu pelihara. Karena kamu membangunkan atau memberi makan jenglot tersebut, tidak kamu kunci dulu. Kamu tidak bikin jenglot itu nurut dulu dengan kamu. Kamu main asal kasih makan aja. Saya takut nanti ada resiko yang cukup berat yang harus kamu hadapi di kemudian hari nanti. Karena kesalahanmu membangunkan atau memberi makan jenglot tersebut, tidak membacakan jampi-jampi untuk membuat jenglot tersebut tunduk, membuat jenglot tersebut benar nurut sama kamu. Pak Usman di sini sempat emosi dia mendengar apa yang dikatakan si empu. Apa yang dilakukan Pak Usman itu 100% adalah petunjuk dari si empu di awal pertemuan Pak Usman dengan si empu. Beliau mengatakan, "Le, sayang, Le, jenglot yang ngikut kamu, jenglot yang ada sama kamu itu ndak dihidupin. Hidupin aja. Gampang kok caranya. Tetesin darah manusia, dah ikut dia." Itu yang dikatakan si empu. Tapi setelah dilakukan sama si Pak Usman, seakan-akan si empu ini mau menyalahkan Pak Usman, mau cuci tangan dengan kejadian yang dialami Pak Usman ini. Malah empu yang menasehati Pak Usman untuk berhati-hati. Pak Usman di sini emosi. Dia sedikit meninggikan nada bicaranya, kesal lah dia sama si empu ini. Pak Usman minta solusi dengan si empu, dengan masalah yang tengah dihadapin Pak Usman. Karena si empu pernah juga memelihara jenglot yang katanya sama ya, dengan jenglot yang dipelihara oleh si Pak Usman. Si empu mengatakan, ya aku memang pernah pelihara, tapi aku buang karena tidak cocok sama aku. Jenglot itu selalu mengikuti istriku ketika istriku tengah datang bulan. Seakan-akan jenglot tersebut menginginkan darah haid dari istriku. Itu yang membuat aku tidak nyaman dengan adanya jenglot yang ku pelihara. Jenglot itu ku lepas. Setidaknya di sini Pak Usman bisa agak tenang, emosinya bisa turun karena empu mengatakan jenglotnya bisa dilepas. Ya memang bisa dilepas, tapi dengan resiko. Mau nggak kamu nanggung resikonya? Apa resikonya? Tanya Pak Usman. Empu mengatakan kalau memang kamu awal usaha kamu ini ada kaitannya kelancaran usaha kamu dengan campur tangan si jenglot ini. Ketika jenglot itu dibuang, jenglot itu kamu lepaskan, otomatis apa yang sudah kamu dapat dari hasil yang diberikan si jenglot seketika itu akan hilang. Seketika itu juga akan pergi dari kehidupan kamu. Siap ndak? Istilah kata kalau jenglot itu menghasilkan kekayaan untuk kamu, ketika jenglot itu dibuang, seketika kekayaan itu juga akan sirna. Pak Usman mengatakan, kalau aku pikir-pikir, Bu, aku nggak pernah melakukan perjanjian dengan jenglot tersebut. Aku cuma diamanatkan, simpan jenglot ini, rawat jenglot ini, karena apa yang kamu inginkan
batu merah delima yang aku inginkan, Pu. Kata pamanku yang sudah meninggal, orang pertama yang memelihara jenglot ini. Batu merah delima tersebut bisa keluar dari bagian tubuh si jenglot tersebut. Makanya dari itu, aku mau memelihara si jenglot ini. Bukan aku percaya dengan kekuatan si jenglot bisa mendatangkan apalah, bisa buat apalah. Enggak, Pak Usman bilang. Satu-satunya alasanku mau menerima jenglot ini, mau kuurus. Itu cuman keinginanku untuk mendapatkan batu merah delima. Si empu mengatakan di sini kamu dibodohin sama almarhum pamanmu. Tidak ada jenglot yang bisa memberikan batu merah delima untuk orang yang mengurusnya. Tidak ada hubungannya kekuatan hitam jenglot dengan mustika batu merah delima. Apa yang kamu dengar, apa yang disampaikan oleh almarhum pamanmu itu cuma sekedar membawa kamu agar kamu mau merawat jenglot tersebut. Karena mungkin si empu bilang, pamanmu tidak tahu cara untuk melepaskan jenglot tersebut sebelum pamanmu meninggal dunia. Dan jangan-jangan si empu bilang, kematian pamanmu ini ada kaitannya dengan jenglot yang dipeliharanya itu. Berarti kalau memang ada kaitannya nih, empu bilang, jenglot yang kamu pegang sekarang dengan kematian pamanmu, semakin cepat, semakin baik jenglot itu kamu buang. Karena sudah ada buktinya, pamanmu mati karena memelihara jenglot. Nah, si empu ini memberikan nasihat ya, atau membuka pola pikir lah dari si Pak Usman yang memang pengetahuan tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis itu sangatlah cetek sekali. Pak Usman pun di sini meminta tolong, benar-benar minta tolong lah. Kalau memang penjelasan si empu ini ya bisa dipegang omongannya, resiko yang empu katakan memang bisa terjadi, ya tolonglah empu. Empu belum 1 bulan loh ini empu, yang mana minggu depan genap 1 bulan, dan di minggu depan pas genap 1 bulan itu aku harus kembali memberikan darah manusia untuk makanan si jenglot ini. Aku pun bingung darah siapa yang akan kuberikan kepada si jenglot. Apa aku harus membeli darah manusia untuk kuberikan kepada si jenglot? Itu pemikiran dari si Pak Usman, dan si empu pun di sini mau membantu Pak Usman, tapi butuh waktu. Aku harus mengetahui dulu nih, bener ndak kaitan dari arwah yang gentayangan yang ngikutin si jenglot ini ada kaitannya dengan darah yang kamu ambil dari korban kecelakaan. Nah, malam itu, hari itu ya, Pak Usman di sini menginap di rumah si empu karena mau pulang langsung ke Bandung, jaraknya jauh sekali. Pak Usman pun di sini letih. Di malam itu mereka banyaklah ngobrol-ngobrol, membahas seputaran hal gaib, dan di malam itu juga si empu sudah mendapatkan pandangan atau mendapatkan gambaran lah kenapa sosok arwah korban kecelakaan ini tiba-tiba muncul menghantui Pak Usman dan berdampingan terus nih dengan sosok jenglot tersebut. Si empu sudah memiliki jawaban dari penerawangan alam gaib yang dilakukan si empu. Pertama, sosok itu marah terhadap kamu karena darahnya yang mengalir. Itu kamu manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, memberi makan sosok makhluk gaib. Dan yang kedua, kenapa sosok itu selalu mengikuti jenglot? Karena darah korban kecelakaan ini itu sudah menyatu, sudah ada di dalam tubuh si jenglot. Sosok itu akan selalu mengikuti jenglot tersebut. Nah, ini agak sedikit runyam karena kamu menggunakan darah orang yang meninggal korban kecelakaan pula, empu bilang. Kalau kamu meneteskan darah biasa atau darah orang yang masih hidup, jika kamu ingin melepaskan ikatan dengan si jenglot ini, kamu cukup melarung jenglot tersebut dengan syarat-syarat ke dasar laut, ditenggelamkan ke dasar laut, selesai. Jenglot itu tidak akan muncul lagi ke permukaan. Jenglot itu akan hancur digerus derasnya air lautan. Tapi masalah kamu ini beda, man. Darah manusia yang sudah meninggal yang kamu gunakan untuk makan jenglot ini, sosoknya atau arwahnya itu ada selalu mengikuti si jenglot ini kemanapun jenglot itu pergi. Ini yang susahnya ketika dibawa ke laut nanti. Sosok itu akan masuk juga ke laut dan membawa jenglot itu bangkit lagi, keluar lagi dari lautan. Pasti sosok itu akan membawa jenglot ini
ke lokasi tempat kecelakaan itu terjadi. Jadi kesimpulan yang dikatakan oleh Empu, ya, solusinya, kamu harus membuang atau menanam jenglot tersebut di lokasi kecelakaan itu terjadi. Tapi tanpa sepengetahuan satu orang pun. Sempat ada yang ketahuan, man. Bahaya kamu. Kamu nanam jenglot di jalanan atau di tempat umum. Pasti orang berpikir kamu melepas santet. Kamu harus berhati-hati. Ini resiko yang paling besar yang harus kamu hadapi. Usman pun di sini mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Empu. Empu di sini menjelaskan dengan detail tata caranya nanti seperti apa. Kamu membuang atau mengubur jenglot itu tata caranya seperti ini. Jangan sampai kamu salah paham lagi, salah buat lagi. Empu bilang. Didengar baik-baik. Dengan seksama didengarlah oleh Pak Usman dan selesai sudah urusan Pak Usman dengan si Empu. Beliau pun berpamitan untuk pulang untuk melakukan apa yang disarankan oleh Empu. Jenglot itu akan dibuang atau dikubur di lokasi kecelakaan tersebut. Pulanglah Pak Usman ke rumah. Setelah beberapa hari beliau menginap di rumahnya si Empu, pulanglah dia ke rumah, langsung dia menemui istrinya, bukan mau menceritakan kejadian yang dialami Pak Usman, enggak. Cuman ingin memastikan, selama aku pergi, ada enggak kamu merasa aneh? Ada enggak kamu mengalami gangguan dari makhluk astral? Istri dari Pak Usman mengatakan, ada. Satu malam setelah kamu pergi, aku tinggal sendirian di rumah ini. Tapi sebelum aku tidur, aku mendengar seperti suaramu memanggil dari arah dapur. Dek, dek. Sontak aku kaget lah. Aku pikir kamu pulang. Keluarlah aku dari kamar, menghampiri sumber suara tersebut. Tapi sesampainya aku di sana, sama sekali tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, dan aku mencium bau amis seperti bau darah. Pak Usman ditanya sama istrinya, memang ada apa, Mas? Apa kamu juga sering mengalami kejadian yang aku katakan tadi? Itu sosok apa, Mas? Aku takut. Istrinya di sini mulai merasa resah, mulai merasa ketakutan. Barulah di sini Pak Usman menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Biar suasana tidak semakin chaos, biar suasana tidak semakin runyam, istrinya pun di sini didudukkan, kamu dengar baik-baik. Apa yang kamu dengar, ini memang kesalahanku dan solusinya sudah kudapatkan. Permasalahan ini akan kita selesaikan, rumah ini akan kembali tenang lagi. Dijelaskan semua, istri Pak Usman di sini tidak berkata apa-apa, wajahnya speechless, kaget. Karena suaminya telah melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Setelah semuanya dijelaskan, permasalahan dengan sang istri pun sudah selesai. Pak Usman pun di sini masuk ke kamar untuk memperlihatkan sosok jenglot yang disimpan sama Pak Usman kepada istrinya. Tapi istri Pak Usman tidak mau melihat, dia takut. Nah, Pak Usman mau mengubur jenglot tersebut, tapi waktu belum tepat, ya masih siang. Ngubur jenglot ini yang disarankan sama si Empu ini di tengah malam, di jam-jam sepi, takutnya ada orang yang melihat. Pak Usman pun menunggu waktu malam. Tidak ada orang yang boleh menemani Pak Usman. Ya harus sendirian, perlengkapan sudah dibawa semua. Sesajen-sesajen atau penangkal agar jenglot itu atau arwah korban kecelakaan itu tidak ngikut Pak Usman sudah disiapkan semua. Tempatnya pun udah diancar-ancar nih sama si Pak Usman. Dari siang dia bolak-balik, ya memperhatikan jalur tersebut, di mana lah nih nanti aku kubur. Yang penting si Empu bilang jaraknya tidak boleh terlalu jauh dari lokasi kecelakaan, dari tempat kamu mengambil darah untuk kamu berikan kepada si jenglot. Tidak boleh terlalu jauh. Disitulah kamu harus mengubur kotak jenglot yang kamu miliki. Sekitar jam 12 malam, Pak Usman kembali mendatangi lokasi kejadian kecelakaan itu. Pak Usman memperhatikan jalurnya masih rame, belum terlalu sepi. Nongkrong lah Pak Usman di warung ada di dekat lokasi kejadian tersebut. Pak Usman di sini sambil memperhatikan sekitar. Udah sepi belum ya? Udah sepi belum ya? Sekitar jam 1 lewat. Barulah di sini mobil atau motor yang lewat di lokasi kecelakaan itu cuma satu-satu lah. Tidak padat lagi. Pak Usman pun di sini berniat untuk
menuntaskan atau menguburkan Jenglot pada saat itu juga. Ada satu kejadian yang membuat Pak Usman hampir berlari terbirit-birit karena ketakutan. Setibanya beliau di dekat lokasi kecelakaan ya, atau di tempat darah lah yang diambil Pak Usman dengan cara melempar tisu itu, jaraknya paling sekitar 6 meter lah. Ngambil ke arah dalam, ke pinggiran trotoar, ada tanah di situ dekat got. Mungkin ya bisa lah Pak Usman bilang kalau trotoarnya digali, ditanam Jenglot di situ yo. Pak Usman anggap itu adalah yang paling aman lah untuk menutupi atau menyembunyikan Jenglot yang dikubur di lokasi tersebut. Niat awal Pak Usman mau gercep nih, gerak cepat. Tapi ketika Pak Usman jongkok ya membelakangi lokasi kecelakaan, itu ada di belakang pundaknya Pak Usman. Pak Usman fokus untuk menyongkel komblok yang sudah tertanam di trotoar tersebut. Ketika Pak Usman tengah mencongkel trotoar tersebut, beliau mendengar ada suara yang menyeru. Jangan di situ, bukan di situ tempatnya, Suara itu terdengar sangat lirih sekali ketika Pak Usman mendengar kalimat pertama atau kata pertama dari ucapan sosok yang belum dilihat nih perwujudannya sama Pak Usman, tapi neuroma yang ada di sekujur tubuh Pak Usman sudah berdiri. Beliau merasakan kengerian yang luar biasa sekali. Padahal baru mendengar suaranya saja loh. Belum melihat sosok itu seperti apa. Pak Usman tidak berani dia melihat ke belakang karena dia sadar yang ada di belakang itu bukan manusia. Pak Usman pura-pura tidak tahu dia. Terus digali sama Pak Usman, lagi-lagi sosok itu berkata, ngapunten, jangan di situ. Darahku bukan mengalir ke sana. Ketika mendengar darahku bukan mengalir ke sana, Pak Usman baru di sini memberanikan diri melihat ke belakang. Di belakang Pak Usman ada sosok yang menakutkan sekali, yang jongkok sama tinggi jongkoknya dengan Pak Usman, dengan kepala yang menunduk ke bawah kayak gini, seakan-akan ingin melihatkan kepalanya yang terkerowak. Sosok itu menampakkan dengan nyata perwujudan yang mengerikan. Terkejut dengan melihat penampakan hantu yang mengerikan seperti itu, jantung Pak Usman mau copot. Dia mau berlari tapi dengkulnya nggak kuat karena menahan gemetar. Pak Usman pun berjalan perlahan menjauhi sosok tersebut sambil membacakan ayat-ayat yang dihafal sama Pak Usman. Sosok itu nggak mau dia nunjukin wajahnya, nggak mau. Kepalanya aja yang diliatin kayak gini. Lokasi itu memang cukup gelap ya. Kalau nggak ada mobil yang lewat, memang sisi kiri dari jalanan tersebut memang nggak kelihatan kalau ada siapa-siapa yang duduk atau ada apalah di situ. Memang gelap sekali. Tapi pada malam itu nggak tahu ya, mungkin penglihatan mata Pak Usman ini beda pada malam itu di lokasi yang gelap. Jarak Pak Usman dengan sosok tersebut udah sekitar 15 meter lah. Tapi dari kejauhan Pak Usman dapat melihat lokasi yang gelap tersebut, sosok yang menakutkan tersebut terlihat sangat jelas sekali. Kontras sekali terlihat di dalam gelap. Pak Usman pun langsung pulang. Gagal pada malam itu untuk menguburkan si Jenglot. Waktu di sini tidak bisa lagi, mau diundur-undur lagi tidak bisa. Kalau diundur terus, nanti tiba di mana pas 1 bulan. Pak Usman di waktu yang sudah ditetapkan seperti biasa untuk memberi Jenglot itu makan dengan setetes darah, ini tidak boleh dilewatkan. Kalau dilewatkan resikonya lebih besar lagi. Pak Usman sudah beberapa kali lah ya di malam selanjutnya mencoba untuk memberanikan diri, tapi tidak berani dia. Takut kejadian itu terulang lagi. Sosok itu mengatakan, ngapunten, jangan di situ. Nanamnya jangan di situ. Darahku tidak ngalir ke sana. Seakan-akan sosok itu melarang Pak Usman untuk sembarangan lah menanamkan sosok Jenglot yang ada tetesan darah dari almarhum yang meninggal ini. Satu-satunya jalan adalah minta bantuan kepada si empu. Pak Usman di sini mencoba untuk menghubungi si empu. Minta tolong sama si empu, singkat cerita empu datanglah. Ya, datang ke Bandung. Empu di sini turun tangan langsung untuk menguburkan sosok Jenglot tersebut. Pak Usman melihat dengan mata kepalanya sendiri.
Si empu ini didekatin oleh sosok yang mengerikan ya, yang korban kecelakaan ini, tapi si empu sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak terganggu. Dengan wajah seram yang mencoba untuk menakut-nakuti si empu, beliau sama sekali tidak bergeming, terus ya, melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan cepat segera menguburkan jenglot yang ada darah korban kecelakaan ini di lokasi tersebut. Pak Usman pada saat itu cuman berani mendekati empu dengan jarak sekitar 5 meter lah. Tidak berani dekat-dekat. Karena dari penglihatan Pak Usman, sosok korban kecelakaan ini itu ada pas di belakang si empu dengan suara yang lirih, dengan suara rintihan meminta tolong. Jangan kuburkan di situ. Seakan-akan sosok itu tidak ikhlas ya, tidak mau jenglot itu ditanam di sana. Nah, empu selesailah menanamkan jenglot tersebut, pulanglah ke rumahnya si Pak Usman. Setibanya di rumah si Pak Usman, si empu di sini mengatakan kepada Pak Usman, kehidupanmu sekarang sudah layak. Layak ketika ada sesuatu yang terjadi atau ada kecelakaan lah, ada korban yang perlu kamu bantu. Aku rasa kehidupanmu sudah lebih dari cukup lah. Tidak bakal bikin kamu miskin kalau cuma sekedar membantu biaya perobatan. Maksudnya apa empu? Pak Usman tidak ngerti ya dengan apa yang diucapkan si empu. Barulah empu mengatakan, ketika aku menanamkan jenglot peliharaanmu yang ada tetesan darah korban kecelakaan, aku punya feeling, aku punya firasat. Lokasi tempat kita menanamkan jenglot tersebut itu akan menjadi tempat favorit dari sosok makhluk gaib berkumpul. Salah satunya adalah arwah korban kecelakaan tersebut. Dan aku takutnya nanti pengguna jalan yang melintas melewati tempat tersebut akan diganggu atau akan mengalami kecelakaan gara-gara jenglot yang kamu tanam di sana. Aku pesan aja sama kamu, kalau nanti setelah jenglot itu ditanam di sana, kamu mendengar ada yang kecelakaan di sana, ada yang tabrakan atau ditabrak atau jatuh sendiri kalau mengendarai sepeda motor dengan luka yang serius, dengan darah yang bersimbah banyak. Kalau korban masih hidup, tolong kamu bantu biaya perobatannya, karena kamu sudah menanam sosok jenglot yang sudah ditempeli arwah penasaran korban kecelakaan. Aku takut nanti tempat itu jadi angker, sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selagi kamu bisa membantu, bantu. Itu yang dipesankan oleh si empu. Dan empu pun di sini berpamitan untuk pulang. Pak Usman berkali-kali bertanya sama si empu, masih ada ndak empu sosok itu di rumah ini? Atau benar sudah sosok itu ditanam di sana ya? Dia di sana, ndak balik ke sini lagi. Empu mengatakan sosok itu sudah tidak ada lagi di sini. Sudah tidak ada kepentingannya lagi di sini. Karena apa yang diinginkan sosok itu sudah kita tanam di tempat yang sesuai. Pulanglah empu ke tempat tinggal asalnya. Pak Usman di sini sedikit merasa tenang. Belum seminggu jenglot itu ditanam di sana, kecelakaan pun terjadi. Apa yang digambarkan empu benar-benar terjadi. Dalam waktu 1 minggu sudah ada 2 korban yang mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Pak Usman mengetahui kejadian tersebut. 1 korban yang selamat, 1 korban meninggal dunia. Yang meninggal dunia, Pak Usman menitipkan uang santunan untuk keluarganya yang dirawat di rumah sakit dengan luka yang serius. Pak Usman mencari jalan, mencari cara agar Pak Usman dapat memberikan bantuan tanpa ada yang curiga. Kejadian-kejadian sering terjadi di sana. 1 minggu, 2 korban, 1 meninggal, 1 luka parah. Di bulan selanjutnya, di waktu yang hampir berdekatan lah dengan kejadian di bulan lalu, lagi-lagi lokasi tempat Pak Usman menanam jenglot kembali menelan korban. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, masuk bulan kelima, Pak Usman sudah tidak sanggup lagi mendengar kalau lokasi itu lagi-lagi memakan korban. Pak Usman mencoba untuk, ya gimana ya caranya? Apa jenglot itu aku gali lagi?
Apa jenglot itu aku pindahin lagi? Pak Usman pun di sini berpikir, ya udahlah, mungkin jenglot itu kalau dipindahin kecelakaan tidak terjadi lagi di sana. Pak Usman memberanikan diri sendirian dia. Di malam hari ketika suasana sudah sepi nih, Pak Usman mencoba untuk membongkar tempat empu menggali si jenglot. Ketika digali, tidak ada gangguan memang. Ya, sosok yang mengerikan yang kemarin ganggu Pak Usman ini tidak muncul. Tenanglah, sunyi sekali bawaannya. Pak Usman dapat menggali trotoar tersebut, tapi ketika tanahnya diangkat, peti jenglot tersebut sudah raib, hilang tidak tahu kemana. Padahal Pak Usman ingat, tidak mungkinlah aku salah memberi tanda kalau di sini jenglot itu aku kubur. Tapi kok bisa hilang? Kalau diambil orang, mustahil. Karena tidak ada yang melihat apa yang dilakukan empu ketika menanam si jenglot. Kotak itu hilang secara misterius. Sontak membuat Pak Usman kembali merasa takut. Keesokan harinya, Pak Usman langsung pergi ke rumahnya si empu, menempuh perjalanan yang cukup panjang. Setiba di rumahnya si empu, Pak Usman di sini ketakutan mengadukan kalau kejadian kecelakaan seperti gambaran yang diberikan empu memang benar-benar terjadi. Bahkan yang parahnya di sini, korbannya itu kalau tidak meninggal pasti cacat. Apa yang diperintahkan empu agar aku membantu biaya perobatan sudah aku jalankan, tapi aku tidak sanggup, empu. Bukan tidak sanggup ngeluarin duitnya, tidak sanggup mendengar kecelakaan itu terjadi di sana. Aku langsung berpikir, aku langsung ngebatin, ini gara-gara aku. Aku putuskanlah untuk menggali, membongkar makam jenglot tersebut, tapi aku tidak menemukan kotak jenglot ada di sana. Hilang. Kayak ada yang nyuri. Si empu mengatakan, kamu ngapain nyari kotak itu di sana? Nggak bakal kamu dapat menemukan kotak itu di sana. Yang ditanam itu cuma syariatnya. Ketika ditanam, jenglot itu akan raib, masuk kembali ke alam gaib. Untuk apa kamu cari? Lagi-lagi di sini Pak Usman dibuat bingung oleh si empu. Empu di sini mengatakan, ya itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika sosok itu dibuang dengan cara yang betul, sosok itu akan raib dan sosok itu akan kembali menunggu di alam gaib siapa selanjutnya yang akan memelihara jenglot. Lantas Pak Usman bertanya kepada si empu, dengan aku membongkar makam atau tempat mengubur jenglot pada malam itu, apakah di sini akan beresiko besar ya terhadap pengendara-pengendara motor yang ada di sana, atau malah gangguan atau penyebab kecelakaan yang sering terjadi belakangan ini di sana itu sudah tidak ada lagi? Si empu di sini mengatakan, ya tidak tahu. Kita serahkan semua kepada yang di atas. Yang jelas, dengan cara kamu menanam atau mengubur jenglot di lokasi itu, kamu sudah menuntaskan dua kesalahan yang telah kamu lakukan. Memelihara jenglot, jenglotnya sudah kamu buang, ikhlas, kamu mau tobat, tidak mau melihara yang kayak gitu lagi. Dan yang kedua, kamu sudah mengembalikan yang sepatutnya tidak kamu bawa pulang, yaitu darah dari korban kecelakaan tersebut. Ya sudah, pasrahkan semua ini kepada yang di atas. Rezeki pertemuan maut jodoh memang kan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh si empu ini, yang membuat pikiran Pak Usman di sini terbuka kembali dengan takdir yang sudah ditentukan, takdir yang tidak dapat diubah-ubah. Pak Usman pun di sini berterima kasih banyak kepada si empu. Setelah apa yang dilakukan empu menanam jenglot tersebut, memang beliau sudah tidak pernah lagi mengalami atau sudah dapatlah Pak Usman tidur dengan lelap, tidak mengalami gangguan-gangguan pada malam hari lagi. Lokasi kejadian yang diceritakan oleh si Pak Usman, tempat Pak Usman menanam jenglot, ini adalah simpang jalan, simpang tiga buntu. Kalau saya bilang simpang tiga buntu tuh kayak gini nih. Di jalannya nikung, jalannya nikung kayak gini, landai. Nah, di tengah-tengah tikungan itu ada jalan masuk lagi, tapi jalan itu buntu, nggak nembus ke jalan lain. Kurang lebih sekitar 4 tahun lah ya. Kejadian kecelakaan di sana tuh sebulan tuh paling nggak sekali. Bahkan ada yang sebulan 3 kali, 4 kali ada. Tapi setelah 4 tahun kejadian ini terjadi, Pak Usman di sini sudah jarang mendengar lokasi itu sering terjadi kecelakaan. Bahkan di 1 tahun sekali pun jarang.
Nah, itu membuat Pak Usman tenang ya untuk menjalani kehidupan. Berarti memang apa yang dikatakan si empu benar. Tidak ada kaitannya, man. Kecelakaan yang ada di sana itu adalah ulah kamu, tidak. Tapi sebagai tanggung jawab atas kesadaran kamu, ya kamu dengan rezeki yang lebih yang sudah dititipkan Allah, tidak salah kok kamu menyantuni orang-orang yang kecelakaan di sana. Anggap aja kamu minta maaf atas apa yang telah kamu lakukan. Baru setelah 4 tahun berlalu, apa yang disampaikan si empu ini dapat diresapi dan dapat mengubah kehidupan Pak Usman sampai hari ini. Nah, itulah kisah misteri yang dialami oleh Pak Usman. Kejadian yang mengerikan, kejadian yang menakutkan. Walaupun sampai hari ini Pak Usman masih berkecimpung ya di dunia paranormal, barang-barang antik, barang-barang gaib, masih berkecimpung di sana, rezekinya di sana, karirnya di sana. Kalau saya katakan kepada Pak Usman ini, ya masihlah menjalani profesi itu walaupun usianya sudah lumayan tua. Nah, cerita dari Pak Usman ini awalnya saya ingin gabung jadi satu video, ndak saya bagi dua, ndak. Tapi ya kayak tadi kejadiannya, ya take pada malam ini itu nyambung take yang gagal kemarin. Karena berkali-kali pas menceritakan kisah yang jenglot itu muncul, lampu studio ini mati. Tek, hidup lagi, mati hidup lagi. Demi Allah di studio ini tidak ada orang siapa-siapa, cuma saya sendirian. Tidak ada yang mau memainkan lampu-lampu ini secara bersamaan. Di sebelah kanan ini ada lighting, di atas ini kelihatan ya. Nah, ini ada lampu nih. Nah, ini lampu. Tidak mungkin ya, saya mainin saklar, ada 3-4 lampu di sini, tek, langsung mati dengan seketika. Tapi saya juga tidak mengatakan kalau kejadian yang saya katakan lampu mati tadi itu gangguan dari makhluk astral, tidak mengiring opini ke sana, tidak. Tapi kalau batin saya mengatakan kode alam, tanda-tanda apa yang saya ceritakan itu masih sampai hari ini kental sekali kekuatan atau unsur magisnya. Pembelajaran untuk kita semua. Jangan sembarangan untuk menerima pemberian dari seseorang, apalagi yang berkaitan dengan benda-benda atau pusaka-pusaka. Sering ya, kayak orang tuh ya tiba-tiba, nih cincin, ambil untuk kamu. Nah, cincin ini bagus nih, batu ini, ya, dalamnya ada hodamnya. Kalau kita tidak ngerti, ya, kalau kita tidak paham, kita tanya, hodam apa? Ciri-cirinya seperti apa? Jangan mau dibodohin, dikit-dikit ada hodam, dan jangan pula tidak percaya dengan hal tersebut. Hal-hal tersebut nyata adanya. Barang-barang kecil yang memiliki hodam besar banyak, sahabat-sahabat. Tapi jangan pula kita berpikir di sini kita takut dengan hal-hal tersebut, tidak usah. Satu-satunya yang patut kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan iblis, jin, demit, atau setan. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya kekuatan jin, iblis, dan setan itu. Keyakinan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi tameng terkuat untuk kehidupan kita. Amalkanlah itu. Keyakinan atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi seluruh tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf, nunggu part 2-nya cukup lama. Untuk sahabat yang punya cerita, boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Rio Wijaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.